Pada suatu hari, terdapat kerajaan yang dikuasai oleh Raja Payatukrup-Mahejana. Setelah raja tersebut meninggal, ia digantikan anaknya yang bernama Payatunahpa. Payatunahpa adalah seseorang raja yang suka berburu. Pada suatu hari, Payatunahpa mendengar berita bahwa di daerah tepi laut ada banyak binatang untuk diburu. Maka Baginda pun berkata, "Kerahkanlah seluruh rakyat kita. Besok kita hendak akan pergi berburu ke tepi laut itu." Setelah itu, pada keesokan harinya, Payatunahpa beserta para menteri hulu balangnya pergi ke daerah tepi laut untuk berburu. Setelah sampai pada tempat berburu itu, maka rakyat pun berhenti dan kemah pun didirikan. Pada keesokan harinya, semua rakyat pun masuk ke dalam hutan untuk melakukan perburuan dari pagi hingga menjelang malam, tapi tidak memperoleh hasil. Maka raja pun memerintahkan untuk melepaskan anjing buruannya. 2 jam kemudian, rombongan anjing tersebut menggonggong. Raja bertanya-tanya, sebenarnya apa yang anjing itu gonggongi? Ternyata hanya seekor rusa putih yang gemilang warnanya, tapi anehnya rusa itu berlari ke suatu arah lalu menghilang. Setelah raja mengikuti rusa tersebut, namun dengan cepat rusa itu menghilang. Kemudian raja bertemu sebuah rumah sepasang suami istri. Mereka pun menceritakan asal-usul tempat yang terdapat rusa putih tadi. Mendengar perkataan sepasang suami istri tersebut, sang raja pun tertarik memindahkan kerajaannya ke sana. Setelah keesokan harinya, seluruh menteri hulu balang meminta orang-orang untuk ke kota Maligai dan ke Lancang. Setelah 2 bulan lamanya, raja pun berpindah pada negeri yang telah ia buat tersebut yang bernama Patani Darussalam atau negeri yang sejahtera. Beberapa tahun datanglah suatu penyakit berat yang menyerang raja. Tak ada satu tabib pun yang bisa mengobatinya. Lalu raja mengumumkan melalui anak buahnya, yaitu siapa yang bisa mengobati penyakit raja, maka ia akan diangkat sebagai menantu. Tak lama kemudian datanglah seorang Syekh Syahid untuk menyembuhkan raja. Tetapi ada syarat, raja menganut agama Islam. Jika raja sudah sembuh, lalu raja menerima syarat itu. 7 hari lamanya penyakit raja pun hilang. Tetapi raja melanggar syaratnya, yaitu tidak menganut agama Islam. Setelah 2 tahun penyakit raja datang lagi. Lalu raja meminta Syekh Syahid untuk mengobatinya, dan raja berkata akan bersungguh-sungguh melaksanakan syaratnya. Lalu dengan kemuliaan hati Syekh Syahid menyembuhkan raja kembali, tetapi raja tetap melanggar janjinya. Setahun kemudian, raja menderita sakit lagi. Bahkan lebih parah, raja pun memanggil Syekh Syahid untuk mengobatinya. Tetapi Syekh Syahid ingin benar-benar raja menepati janjinya itu. Jika tidak, raja tidak akan diobati lagi oleh Syekh Syahid tersebut. Setelah 20 hari lamanya, maka sembuhlah penyakit sang raja tersebut. Kemudian, raja pun memanggil Syekh Syahid kembali untuk mengajarkannya bagaimana masuk ke dalam Islam. Setelah itu, raja diajarkan membaca kalimat syahadat, dan Syekh Syahid mengganti nama raja dengan Sultan Ismail Shah Zilullah Filaam. Lalu, ketiga anaknya pun berganti nama pula agar makin terasa sempurna keislamannya. Kemudian, raja memberikan Syekh Syahid harta yang berlimpah. Namun, Syekh Syahid tidak mau dan meminta untuk pulang ke negeri pasannya. Tidak lama setelah itu, banyak masyarakat yang ingin masuk ke dalam Islam. Mereka mendirikan sholat dan tidak makan babi lagi. Walaupun begitu, raja tetap melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan Islam.